Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar mengenai prinsip dasar pengolahan hasil perkebunan, rempah, dan herbal. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu kompetensi dasar 3.1 menerapkan prinsip dasar pengolahan hasil perkebunan tanaman rempah dan bahan penyegar. KD 4.1 membuat produk hasil perkebunan tanaman rempah dan bahan penyegar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu satu, siswa dapat menerapkan prinsip dasar pengolahan hasil perkebunan tanaman rempah dan bahan penyegar. Yang kedua, siswa dapat membuat produk hasil perkebunan tanaman rempah dan bahan penyegar. Indikator pencapaian kompetensi. Satu, mengidentifikasi karakteristik bahan baku komoditas perkebunan dan herbal. Yang kedua, menguraikan prinsip pengolahan. Yang ketiga, mengidentifikasi peralatan yang digunakan. Yang keempat, membuat diagram alur proses pengolahan. Yang kelima, menilai mutu produk. Yang keenam, melakukan proses produksi makanan, komoditas perkebunan, dan herbal. Dan yang terakhir, melakukan proses pengemasan. Sebelum ke materi, kita definisikan atau kita pahami apa itu jahe instan. Jahe instan adalah produk minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat dalam bentuk serbuk atau cair. Jahe instan banyak dikonsumsi karena berkhasiat untuk menghangatkan badan. Jahe instan merupakan minuman instan yang diolah dalam bentuk serbuk sehingga praktis dalam penyajiannya dan memiliki daya simpan yang lama karena kadar airnya yang rendah dibandingkan dengan minuman dalam bentuk cairan. Pada proses pembuatan minuman instan, secara umum terdiri dari dua tahapan, yaitu proses ekstraksi untuk mendapatkan sari atau bahan aktif dan pengeringan, yang merupakan proses selanjutnya yang bertujuan untuk menghilangkan kadar air dan bahan. Berikut merupakan alur proses dalam pembuatan jahe instan. Yang pertama ada proses pemilihan bahan atau sering disebut dengan sortasi. Yang kedua pencucian. Yang ketiga proses pengupasan. Yang keempat proses penyaringan. Yang kelima pemanasan. Yang keenam pencampuran. Ketujuh evaporasi atau penguapan. Kedelapan, pengayakan, dan yang terakhir adalah proses pengepasan. Adapun pengertiannya atau dasar prosesnya pada pembuatan jahe instan. Pertama, jahe segar yang digunakan itu adalah jahe yang tampak halus atau tidak mengkerut, kaku, dan mengkilap. Yang kedua, proses pencucian itu berfungsi untuk membersihkan timpang dari kotoran yang masih terikut. Proses pengupasan di sini berfungsi untuk membuang kulit dan bagian yang busuk atau juga dapat dilakukan penguasan hanya bisa digunakan untuk membersihkan bagian jahe yang busuk. Yang keempat, jahe selanjutnya diparut atau digiling untuk mempermudah mendapatkan filtrat jahe. Pada proses penggilingan, jika memerlukan air, diusahakan air yang ditambahkan seminimal mungkin. Volume air yang ditambahkan akan sangat berpengaruh terhadap lama pemanasan dan penguapan. Jahe yang telah diparut atau digiling selanjutnya disaring untuk memisahkan filter jahe dengan ampasnya. Saringan yang dipakai diusahakan menggunakan saringan sehalus mungkin untuk meminimalkan endapan yang didapat. Penyaringan dapat menggunakan kain saring. Filtrat yang didapat selanjutnya diendapkan selama beberapa saat untuk mempermudah pemisahan. Setelah diperoleh tepung dalam kondisi panas, dilakukan proses pengayakan. Tepung yang masih menggumpal dihancurkan dan diayak. Dan terakhir, tepung yang telah diayak didinginkan dan dikemas menggunakan botol atau juga menggunakan plastik saset atau disebut dengan plastik kemasan primer.
Itu yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Berikut ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, buatlah 4 kelompok kerja. Masing-masing kelompok silakan memilih salah satu pengolahan herbal. Boleh itu bandrek, kunyit asam, beras kencur, atau oleoresin. Yang ketiga, tentukan karakteristik dari bahannya, dasar proses pengolahannya, jenis dan prinsip kerja alatnya, alur proses pembuatannya, mutu bahan, dan pengemasannya. Buat dalam bentuk PowerPoint atau bahan presentasi lainnya yang menunjang. Dan yang terakhir, presentasikan di depan kelas atau presentasikan dalam bentuk Zoom meeting. Demikian pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.